Jangan takut sama kepalanya. Jangan takut. Manusia ini pakai baterai. Ada baterai di belakangnya dia. Coba aku pengen tahu terakhirnya apa dia bilang. Ya, kenapa? Oke, makanya belakangan ini saya katakan penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Loh, kalau kezaliman Belanda menang di sini kalau misalnya zalim Islam. Harusnya Belanda menang. Jadinya Kristen semua Indonesia, gimana Cakra ini? Islam zalim. Tapi kita menang lawan Belanda. Kalau misalnya Islam zalim, kenapa Amerika kulit putih semua, bukan kulit merah? Kulit merah kan India ya. Oke, kita kembali kepada syariat. Bahwasanya di dalam inti-inti syariat itu adalah bentuk-bentuk kelakuan dan tindakan Nabi Muhammad. Makanya ketika kaum ulama ini memamerkan untuk membela orang yang lemah kan? Iyalah. Sebentar dulu. Orang-orang yang berakhlak, berpanutan kepada Nabi berhasil mengusir penjajah. Lihat Arab sekarang, budayanya masih Arab, tidak ke Eropaan pakai jas, pakai apa? Tetap pakai gamis mereka, gitu. Okay. Kalau misalnya yang kayak gitu zolim, terus orang-orang yang mencoba mengambil paksa tanah-tanah orang Muslim itu apa namanya? Kan gitu, Cakra. Iya nggak? Bukan. Ini saya terangkan. Iyalah, kok bukan. Oke, saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, yang tidak banyak dimengerti oleh banyak orang Islam. Syariat bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Nah itu, bantai orang-orang yang ingin mengambil hak. Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Yang masa kita kalau ditampar pipi kiri kita kasih badan kita yang kanan? Dalam kenyataan bukan begitu, Mas. Lo dalam kenyataan begitu kok. Lihat Indonesia. Bukan. Lihat Kuwait, lihat Oman. Oke, ini saya terangkan dulu putih-putih yang ada dalam syariat Islam, di mana di antaranya adalah tujuan syariat Islam itu bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada pencerahan, bukan kepada nilai-nilai yang luhur, yang bukan kepada pemberdayaan suara hati nurani. Kita itu ngebully orang-orang yang ingin merampok kita, Islam itu. Jadi kita tuh tidak mengasihi orang-orang jahat, kita bantai itu orang-orang jahat, kan gitu. Misalnya lu datang terus lu bikin benteng di tempat kami gitu kan, izin nggak ada gitu kan, maksudnya apa? Ya kita habisi lah, kan gitu. Persoalannya begini, kalau narasi itu yang dipegang, ini membuat agama Islam berbahaya. Nah kalau misalnya berbahaya, Amerika itu harusnya orang Arab semua, bukan orang Eropa. Kalau Islam berbahaya ya, kalau Islam berbahaya, Amerika itu harusnya orang Arab gitu. Bukan demikian. Kalau Islam berbahaya. Kalau Islam itu bahaya, Kristen yang 6% di Indonesia itu habis, tinggal 0%. Iya. Kita bal-balin tiap hari kalau Islam itu bahaya. Faktanya nggak kayak gitu, ideologimu. Kalau Islam bahaya, kenapa kita punah di Filipina oleh orang-orang Spanyol? Nah, kan di Filipina kan kita mayoritas harusnya, ya nggak? Bukan. Oke, Anda jangan bukan. Ini ya, dalam kenyataan dalam alam dan butir-butir yang ada dalam kitab fikih. Oh, halusinasi. Itu emang pribumi, orang-orang kulit putih di Amerika, pribumi dia. Udah pendatang itu. Tambunan ini manusia lahir dari anus. Gitu Cakra, gitu loh. Ini saya terangkan dulu persoalan syariat Islam ya, biar dimengerti oleh kawan-kawan yang ada di bawah. Tak usah. Lu udah bubuk, Bre. Lu udah bubuk, Bre. Nggak usah lah. Gua menikmati Indonesia atas kerja keras para pahlawan-pahlawan yang beragama Islam. Gua menikmati Indonesia. Oke. Dan di Indonesia orang kafir sama orang Islam sama-sama bayar bensin itu 10.500 kalau lu beli Pertalite. Sama mereka. Nggak ditanya agama. Oke, jadi perlu dimengerti 4 poin yang saya terangkan tadi itu, atau 5 poin yang saya terangkan tadi itu perlu dikaji kembali sehingga kita Islam lihat hasil Cakra. Jadi kalau misalnya menurut lu salah, lu bikin negara coba dengan cara Islam lu bikin negara, bisa nggak? Karena semua negara Islam, 22 negara Islam yang konstitusinya Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menjadi negara yang makmur dan kaya. 22 negara. Sekarang Islam yang lu maksud ini udah jadi negara belum? Jangan negara lah, RT ada nggak RT-nya? Anda salah mengerti. Tidak ada satu negara yang berhasil peradaban kemanusiaan yang bisa menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dengan syariat Islam. Lah itu lihat orang Kuwait, orang Oman, orang Dubai, mereka membuka lapangan kerja untuk tenaga kafir. Orang-orang kafir dari Filipina, dari India, mereka kerja cuci apa namanya? Cuci kaca, bersihin WC gitu-gitu. Itu kemanusiaan, Bre. Dibayar.
Kayak gitu. 20 negara, 22 negara. Sisanya mereka negara-negara lain selain Islam, mereka tidak pakai agama. Tapi kalau Islam, negara yang mayoritas Islam, mereka mengkonstitusikan negaranya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya begini, Mas. Dalam Apalagi? butir-butir yang ada dalam syariat Islam, itu adalah kerja-kerja zalim demi agama atas Ya kalau nggak mau dizalimi, jangan jahat lah. Kalau nggak mau dizolimi. Islam itu zolim kepada orang-orang yang jahat gitu kan. Misalnya pencuri potong tangannya kan gitu kan, pemerkaos gantung, bakar gitu. Kalau nggak mau dizolimi jangan jahat, bre. Susah amat. Begini, jangan salah dimengerti. Yang dimaksud jahat dalam agama Islam adalah berpikir itu menggunakan akal dan suara hati nurani kita ini. Itu Ya kalau nggak berpikir menggunakan akal pakai pantat, kau pikir? Ya, jangan kalau misalnya lu nggak mau pakai akal, jangan di negara Islam, negara yang lain kalau nggak mau pakai akal. Kalau nggak mau berpikir menggunakan akal, jangan jadi manusia, jadi babi. Nah, persoalannya Contoh misalnya kita ambil Piala Dunia kemarin gitu kan, itu ada di Qatar kayak gitu kan. Lalu kemudian orang-orang pelangi ingin, oh ini tidak boleh ada pelangi di Qatar gitu kan. Wah ini diskriminasi ya. Lu di situ pendatang. Ini tuan rumah Qatar, tidak ada pelangi. Kenapa lu yang pendatang sok-sokan ngatur yang tuan rumah? Gitu Cakra. Nah, Anda tahu bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia itu pendatang. Islam itu datang Dengan baik-baik kan nggak pakai benteng sama pistol nggak kita? Nah, Islam datang ke Aceh itu adalah pendatang. Jadi Pakai benteng sama pistol nggak? Tapi kan melalui jalur dagang, bukan menjajah. Kita kan tidak menyakiti Iya. orang Aceh. Kita datang Tidak pendatang menyakiti nih. pribumi Aceh, betul. Pakai benteng sama pistol nggak? Kan gitu aja. Nah, kembali Beda sama Oten. Begini. Jadi kembali ke Harusnya yang lo permasalahin itu Belanda yang bawa Glory Gospel. Itu Iya, Oten yang sama lo orang kulit permasalahin. putih yang di Amerika sono gitu loh. Menjajah, menghabisi masyarakat pribumi. Sebentar. Yang lu permasalahkan itu orang yang datang menghabisi rakyat pribumi. Itu yang lu harusnya pertanyakan gitu loh. Orang Islam datang berdagang gitu lu ribet gila ini. Gimana sih ini gurunya Son Goku? perlu Anda mengerti poin yang saya terangkan tadi, 4 poin yang Udahlah saya terangkan Cakra, tadi, kurangi itu makan perlu terasi, dipikirkan dan perlu pelajaran. Udah dipikirin Cakra. Lu pointless gitu loh. Nggak apa ya? Lu nggak bawa dalil. Kita tes keislaman lu ternyata dangkal gitu loh. Loh, Gini aja deh. Lu cuma badut ternyata. Nabi Ya. Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Tolong Ya, kalau misalnya Udah. fiksi, kenapa negara-negara Islam kuat gitu loh di dunia? 22 negara. Garis, Katanya kalau fiksi. kalau Nabi Muhammad itu fiksi, kenapa lu jadi Islam, bego? Iya, cari yang lain. Islam Nabi Muhammad. Masalahnya, saya Sedangkan Islam itu Islam itu datangnya dari Nabi Muhammad. Kalau lu katain fiksi, kenapa lu Islam sekarang ngaku-ngaku Islam? Gimana sih? Muhammad, jangan salah. Enggak, itu namanya logika fallacy, kecelakaan dalam berpikir. Anda mengaku Islam tetapi Anda mengatakan Nabi Muhammad fiksi, sedangkan yang membawa Islam ini yang menyempurnakan Nabi Muhammad. Oh, tahu gimana? Saya bukan Memangnya kau belajar Islam dari siapa? Yang memang bawa Saya Islam itu bukan keluargamu. Oke. Kalau yang membawa Islam itu keluargamu, tak apa kau katakan kayak gitu. Islam itu bukan Ini yang membawa Islam Nabi Muhammad, yang menyempurnakan Islam Nabi Muhammad, kau katakan fiksi. Bagaimana bisa fiksi sedangkan ajarnya sampai kepadamu? Oke, Itu logikanya. Begitu Kenapa semua lu Islam. nggak ini Cakra? Cakra. Oke, Anda salah mengerti tadi saya Cakra, bilang, kurangi saya makan bukan babi Islam. Cakra. Jangan terlalu banyak makan babi Cakra. Kenapa lu nggak pindah agama aja Cakra? Pindah agama yang lain. Kenapa? Nah, ini saya terangkan kembali. Tadi saya bilang, saya bukan Sudah, Islam, Fir'aun, Islam Fir'aun. Nabi Muhammad. Itu bisa Jadi Islam apa lu? Nah, oke, ini perlu dimengerti. Saya Islam bukan Islam Nabi Muhammad, bukan Iya, Islam dari mana? Lu ngerti Islamnya dari mana? Dari Iya, Google, dari Chrome, dari mana? Gmail, dari mana lu punya ngerti Islam? Oke. Bego ngaku Islam tapi bukan Islam Nabi Muhammad. Memang keluargamu yang bikin Islam. Nenek moyangmu. Ya enggak lah, Islam itu disempurnakan zaman Nabi Muhammad. Oke, dengar dulu ya kawan-kawan. Coba tenang dulu ya, tenang. Kata Islam yang ada pada ayat 19 dan ayat 85 dalam Al-Quran, itu bukan maknanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ada diterangkan dalam kitab fikih, kitab hadis, dan Tadi kau bilang Nabi Muhammad fiksi. Tadi kau bilang fiksi. Sekarang kau bilang bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu ada kalau dia membawa ajaran itu. Oke. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad fiksi apa nyata? Oke, Anda salah mengerti. Coba dimengerti dulu yang saya katakan tadi. Alah,
sudahlah. Kau yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang fiksi, bukanlah Islam yang dimaksud oleh tadi kau tak sebut fiksi, udah belibet kau. Kau jadi Paulus saja lah. Misionaris kau Kurangi ini. makan babi, Cakra. Kurangi makan Coba kalau Belum sampai ilmu mau berdebat di sini, Cakra. Sumpah. Kalau kau kalau monolog jago sampai digelari Oten profesor loh dia ini. Asli gila. kenapa nggak pindah agama aja? tenang. Iya, jadi oten aja lah, anjir. Tenang. Kalau kita mau diskusi, coba tenang. Nggak dulu bisa ya. tenang. Mana bisa tenang kami Jelek. ketemu penyesat yang nyata seperti kau ini. Nggak mungkin kami kasih ruang. Sedangkan yang kau sampaikan itu tak ada datanya, tak ada dalil, tak ada sumber. Coba kalau di surah Ali Imran 144 itu Muhammad yang mana itu? Dalam Al-Quran, kata Muhammad bukan artinya sesosok yang ada dalam agama Islam, bukan itu. Coba. Oke, coba lu arti ini nih, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Apa maksudnya itu? Nah, Muhammad itu yang dalam Al-Quran dulu ini saya terangkan dulu. Muhammad itu bukan sesosok seperti yang Anda bayangkan. Ya, ya udah, coba maksudnya apa? Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Apa itu? Muhammad di situ apa di situ? Oke, Muhammad itu harus dimengerti dalam ranah alam yang ada sekarang yang bisa disaksikan oleh semua manusia, bukan bayangan-bayangan yang tidak bisa di. Alam gundul. Ah, jadi Muhammad di sini apa? Di surah Ali Imran 144 itu apa di situ? Nah, coba dipikirkan. Saya sudah katakan tadi, Muhammad yang Bukan ada dipikirin, lu kasih kesimpulan lu gitu loh. Kurangi Karena kalau di kami ini sosok di sini. Nah, itu kembali. Itulah saya katakan tadi, saya tidak akan Kurangi makan babi, Coba Cakra. pikirkan bahwasanya Muhammad yang ada Memang minion ini. Udahlah kau jadi Terlalu oten aja banyak jadi kau makan minion. babi. Minion, Makan- dia raja makan- minion sebenarnya. Makan terasi Gurunda. Sekarang surah Muhammad ayat 2 nih. Surah Muhammad ayat 2. Orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Apa itu diturunkan kepada Muhammad? Diturunkan kepada alam, gitu maksudnya. Oke, jadi saya turunkan tadi ada 5 kali kata Muhammad dalam Al-Quran. Tidak satu pun kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu direferensikan kepada sesosok seperti yang Anda dapat di dalam kitab hadis. Wih, rasul di Ya jadi Muhammad itu apa di situ? Apa di situ Muhammad itu? Masa lu punya konsep ngehujat nggak beres hujatannya? Oke, makanya ini saya kasih kepada Anda Kemana ini? sebagai pekerjaan rumah. Tolong Anda pikirkan itu sebagai Minimal pekerjaan rumah. terkonsep. Kita udah beres pemikirannya. Muhammad di sini sosok seseorang yang menjadi panutan kami. Karena di sini dikatakan apa? Orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Saya sudah terangkan tadi, itu adalah pekerjaan rumah bagi Anda semua untuk Anda Bukan. bahwasanya Bukan pekerjaan rumah. Lu skakmat di situ, bre. Cakra, lu skakmat di situ. PR. Lu nggak bisa menjelaskan Muhammad di sini siapa gitu. Pentolan. Lu udah skakmat di situ, lu udah kalah, bre. saya tidak pernah mencari menang di sini. Saya ingin terangkan apa yang Ya gimana mau cari menang? Lu kalah. Kita debat sama lu aja nggak mau. Kita debat sama lu aja nggak mau. Gimana sih? Bukan kelas gitu loh. Sekarang gue tanya, sederhana pertanyaan gue, Cakra. Lu tahu nggak arti Islam itu apa? Islam itu apa sih? Islam itu bukan artinya dengan adanya syariat Islam dengan sejumlah ritualitas. Tuh itu tuh Tolol anjir. itulah Cakra. Lu tuh ngambang. Nggak, Lu gitu. tuh nggak ngasih premis, konklusinya nggak ada ngambang gitu loh. Definisi Islam aja dia nggak tahu. Beberapa konklusinya, tadi sudah saya sebutkan 4. Bukan konklusi, itu premis, bre. Itu premis. Masih premis. Kesimpulan dari premis yang lu ciptakan itu nggak ada, masih ngambang. Tadi sudah Dan lu udah tua, bre. Kayaknya kesimpulannya ada pas lu meninggal nanti. Tadi oke, Anda ini harus serius ya. Anda serius dulu. Yang saya sebutkan tadi itu bukan persoalan sepele ya. Jangan Anda anggap sepele. Oke. Bukan, aku kan nggak sepele, lu yang sepele, bre. Oke, Lu itu sepele. Nggak ngefek apa-apa. 4 poin yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dianggap sepele. Perlu Anda serius untuk Anda pikirkan, untuk Anda kaji kembali. Kau aja pikirkan. Lu yang harus pikirin. Semua counter argumen gua berikan untuk poin-poin lu itu yang lu pikirin. Lu kasih bantahannya nanti ngadep lagi ke gua. Ya, kau berpikir Lu kasih bantahannya, lu ngadep lagi ke gua. Counter argumen gua terhadap apa? Logical fallacy lu yang jenaka itu. Oke. Lu itu PR buat lu, bre. Itu tugas Anda sekalian untuk mengkaji kembali. Enggak. Saya- Udah gua kasih counter argumen. Oke. Jadi Counter saya- argumen gua yang lu harus bahas nanti ke depannya. Gini, Oke, Cakra. jadi saya minta Aku pamit dulu dari kasih saran. kanan Iya, kita aku minta bisa waktu. kembali. Iya, 20 detik ya. Ini saran. Ajaran ini
Aku izinkan untuk kau ajarkan di Indonesia, tapi khusus keluargamu sendiri, kau imani dan kau rayakan sendiri dengan keluargamu. Terima kasih. Jangan ke orang. Khusus kau, istrimu, anak-anakmu, tak apa-apa. Biar kau masuk neraka rame-rame. Oke. Jadi Saran saya kurangi makan babi botak. Lagi makan babi. Selamat datang di kebenaran. Anjir gini doang. Kabur. Diturunin. kerja dari keluarga Abdullah dan lain-lain lah. Itu sama sekali tidak bisa kita aktualisasikan kebenaran yang dimaksud. Apalagi secara arkeologi, apalagi secara forensik, tidak bisa kita buktikan kebenaran. Itu dulu jawaban saya Pak Kevin, dan juga jawaban saya kepada Pak Arif di atas tadi. Saya kira begini ya, yang ditanya Pak Arif itu ada baiknya, karena saya juga belajar apa yang ditanyakan oleh Pak Arif. Bukan, saya tidak menganggap itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Arif dan dari kawan-kawan dari agama lain sebagai untuk menjadi untuk mendapatkan kesalahan, tapi saya melihat sebagai masukan ya, sebagai masukan dan kritik bagi saya sendiri untuk saya kaji sendiri. Jadi apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan, apapun agamanya, itu saya terima sebagai masukan dan saya tidak melihat sebagai untuk mendapat kesalahan dari agama Islam, karena saya sendiri mengkritik dan mengugat posisi-posisi yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Yang saya maksud agama Islam sebagai yayasan ya. Iya betul. Gitu. Ya, jadi Pak Asin, kan memang kita tidak ada salahnya ya mengkaji agama lain asalkan dengan jujur begitu ya. Iya. Dan intinya begini, memang ya bagi di Komal TikTok ini kan banyak perdebatan ya Pak, dan saling memaksakan pendapat, dan itu salah. Bagi orang yang masih memahami dan meyakini doktrin yang sudah diselewengkan, memang kalian masih bodoh begitu. Tetapi intinya kalau kita mengkaji secara jujur ya, seperti Pak Cakra, pastinya kita bisa tercerahkan. Pak Cakra, mungkin saya ada 2 pertanyaan terakhir ya Pak, mengenai syariat Islam. Misalnya seperti hukum potong tangan bagi pencuri di surat Al-Maidah ayat 38, lalu hukum cambuk bagi penzina misalnya, itu diklaim oleh beberapa orang Muslim. Orang Muslim itu mengatakan kalau hukum itu dipraktekkan maka akan merendahkan tingkat kejahatan gitu. Apakah Pak Cakra ini setuju gitu? Tidak, karena persoalannya begini. Hukum yang ada dalam Islam secara keseluruhan ya, bukan menuju kepada moralitas dan juga bukan menuju kepada spiritualitas dan juga bukan menuju kepada kemanusiaan. Persoalannya tentang potong tangan ya, kalau dimengerti potong tangan benar-benar secara fisik, itu apa yang dialami oleh seseorang, dia akan kehilangan bagaimana dia mencari rezeki, dan juga dia kehilangan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Karena dia sudah terpotong tangan, bagaimana dia bisa untuk menciptakan skill yang baru sehingga dia ini produktif, dan sehingga dia bisa mengkontribusi kepada masyarakat, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada negara. Tidak mungkin. Sehingga menjadi beban negara. Nah, hukum potong tangan ini sangat membodohkan. Jadi kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu yang diterjemahkan potong tangan, itu kan perlu dimaknakan kembali, bukan itu yang dimaksud. Nah, itu sangat jahiliyah, sangat barbarik, dan sangat menzalimi diri kita manusia sendiri. Nah, itu satu. Kemudian di dalam Islam itu kan ada sembahyang, ada salat. Kalau salat itu diyakinkan sebagai jalan kebenaran untuk menghindari seseorang dari perbuatan yang tidak baik, kenapa tidak menggunakan definisi salat sebagai solusi agar pencuri ini jangan mencuri lagi? Nah, kenapa syariat Islam? Nah, ini kembali kepada syariat Islam. Kenapa dalam syariat Islam tidak menggunakan sembahyang sebagai solusi agar para pencuri jangan mencuri? Nah, alasannya
sembahyang dalam Islam ternyata bukan solusi untuk menghindari seseorang dari hal yang tidak diinginkan atau yang tidak baik atau yang merugikan dirinya dan orang banyak. Nah, ini terjawab tentang Nabi Muhammad gagal paham. Artinya Islam itu sendiri secara lembaga gagal paham tentang fungsi sembahyang. Kalau sembahyang ini tidak bisa dijadikan solusi untuk menjawab tantangan yang dialami oleh masyarakat, misalkan seseorang yang suka mencuri, seseorang yang melakukan pembulian terhadap baik terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap hal-hal yang tidak baik lah. Nah, kalau salat itu tidak bisa menjadikan satu satu jalur yang bisa memperbaiki diri manusia itu sendiri, maka Islam itu sendiri gagal. Karena objektif Islam atau salah satu dimensi Islam yang sangat sakral saya kira, yaitu sembahyang. Ternyata sembahyang itu tidak punya nilai apa-apa, baik itu secara moralitas, baik itu secara spiritualitas, baik itu secara kemanusiaan. Sehingga investasi waktu, harta, keringat dan tenaga yang dikerahkan kepada ritualitas hasilnya sia-sia dan hasilnya sangat semu. Nah, artinya orang Islam dibodohkan dan ditipu habis-habisan dan sungguh ya saya kira menyedihkan dalam artian kita kehilangan waktu, kehilangan umur yang kita kerahkan kepada ritualitas. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita kalkulasi ya, waktu yang dikerahkan kepada ritualitas seseorang setahun ya, itu sekitar kalau nggak salah 9 bulan. Begitu banyak waktu yang dikerahkan kepada ritualitas. Itu belum termasuk psikologi kita ini. Was-wasan, kita kan was-was, apa saya nanti disiksa di neraka, apa saya tidak, bagaimana nasib surga kita yang cari, baik kan? Secara waktu saja kita kehilangan waktu 9 bulan per tahun. Kemudian kita kali dalam kita kalau kita punya umur 80 tahun mungkin lebih, ya kita kehilangan waktu, kita kerahkan investasinya itu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, inilah hal yang sangat kita sedihkan kalau Al-Quran itu dimaknakan demikian rupa, ya manusia umat Islam itu ternyata tidak membawa mereka kepada kondisi pencerahan dan kebenaran yang dicari. Makanya ayat 38 dari surah Al-Maidah yang Anda tunjukkan tadi tentang potong tangan, itu sangat tidak sependapat dan perlu diterjemahkan kembali. Ya, izin Pak Cakra untuk meluruskan. Ya. Ya. Di sini saya agak sedikit lucu dan aneh ya, ketika Pak Cakra ditanya, sepertinya sosok Nabi Muhammad terus ini yang dijadikan satu kesalahan dan kambing hitam ya. Padahal selama saya belajar di ajaran Islam, ya, sebetulnya yang menerjemahkan ayat Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Yang menerjemahkannya para BNN, ya, para penterjemah ya. Dan saya banyak yang saya ketawain terjemahan bahasa Indonesia di ayat suci Al-Quran. Karena untuk mengerti ayat sesungguhnya di Al-Quran itu harus menguasai ilmu nahwu, shorof, balaghah. Makanya bagi kalian yang ingin tahu persis ayat Al-Quran sesungguhnya, ya silakan nanti berdiskusi dengan saya. Orang yang sudah tahu lama sepak terjang Asinida di media sosial akan tahu lah apa yang saya sampaikan. Tapi kalau yang baru kenal, wajar saya maklum. Ya, banyak sekali di situ, seperti yang kamu bilang pemotongan tangan. Itu terjemahan yang salah. Ya, sebetulnya arahnya bukan ke pemotongan tangan. Ya, karena tubuh ini hanya alat untuk ya melaksanakan perintah pikiran. Tapi pemerintah Arab Saudi taklid buta langsung diterapin seperti terjemahan. Tahu nggak kalian? Di Arab Saudi itu berapa ribu ayat yang terjemahannya dirubah. Makanya belajarnya lebih mendalam lagi ya, saudaraku ya. Banyak dirubah. Bahkan hukum rajam itu pun salah diartikan, dianggap itu perintah Tuhan, firman Tuhan. Ya. Paham nggak di sini? Makanya saya bilang tadi, ya, di pelajaran saya sebagai Islam sangat tidak membenarkan pemotongan tangan itu.
Karena yang akan mengalami siksa itu jiwa, bukan tubuh. Ya, paham nggak? Ketika Yesus disalib, dipaku tangannya, kakinya, tubuhnya nggak akan merasakan sakit. Yang merasakan sakit jiwanya. Coba aja orang yang sudah tak berjiwa, coba aja dipukul kan, dibedah kan, nggak akan mengalami kesakitan, nggak akan mengalami rasa. Ya, jadi harus cerdas di sini. Ya, kalau kalian masih nggak cerdas, gimana mau berdiskusi dengan nasi lidah? Ya, nah terus masalah apa lagi tadi itu? Menyangkut tentang Muhammad itu fiksi atau tidak? Ya, sekarang ketika Plato ataupun misalnya Einstein ya menyampaikan begini, apakah sosok Einstein nggak ada? Ya, apakah Plato nggak ada? Nah, jadi disinilah makanya kegagalan kita. Bukan berarti semua itu fiksi segala macam. Buktinya ada beberapa umat Islam yang betul-betul kasih sayang, kasih karunia seperti di ajaran Yesus. Ya, tidak semua loh ya. Kecuali semuanya baru bisa disalahkan agamanya. Ya, artinya di sini ada yang salah paham dalam menyerap ilmu itu. Ya, mungkin begini Pak Asin, yang saya tanggapi ya, yang ditanyakan oleh kawan tadi di atas, saya kira perlu, pertanyaan itu perlu, dan ini perlu, ini mundur, seperti kita katakan tadi, untuk mengedukasi masyarakat Islam itu sendiri dan masyarakat lain. Saya kira segala pertanyaan yang ditanyakan itu sangat signifikan dan penting, karena itu membuka ini ya, wawasan rekan-rekan yang di bawah mungkin punya pertanyaan yang sama, yang juga mungkin dipertanyakan oleh orang Islam itu sendiri, yang mungkin tidak ada jawaban yang didapatkan oleh kaum ulama, dan inilah saya kira pentingnya ini ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cermat saya kira yang diajukan oleh Pak Arif dan kawan-kawan lain ya, dan Pak Kevin. Yang penting untuk sebagai introspeksi kita semua ya, dan sebagai pembelajaran, saya kira itu bagus. Oke. Makanya saya bilang Pak, ya silakan Bang Rik. Iya, Pak Asin, mohon maaf ya Pak, ini saya ada koreksi nih. Pak Asin tidak cerdas dalam memahami Kristen nih. Ketika Yesus disiksa di kayu salib, itu sebenarnya kalau bagi kita Kristen, tubuhnya itu merasakan sakit begitu kan. Itu buktinya itu dia dari sebelum disalib dia dicambuk dan lain-lain, itu banyak buktinya di Alkitab, dan jiwanya tidak merasakan sakit. Karena seperti di 1 Petrus 3 ayat 18-20 itu dia turun ke dunia orang mati. Kamu jangan bawa dalil dan firman di hadapan Hasidah. Kamu sekarang pergi aja ke rumah sakit, ya, kamar mayat, bawa gergaji. Mayat itu coba kamu gergaji pelan-pelan, teriak nggak mayatnya? Enggak, tapi udah Pak Asinlida tadi kan salah menjelaskan. Ya, udah tadi. Jadi kita bicara fakta real. Ya. Manusia tanpa ada jiwa nggak akan mengalami kesakitan tubuh itu. Ya, orang yang opname, orang yang sudah koma bertahun-tahun, coba aja kau tusuk jarum, kau sulut api rokok, nggak akan teriak, nggak akan kesakitan. Iya. Kita bicara fakta di sini. Maksudnya saat dipaku atau apa kan merasakan sakit di fisiknya ya Pak, gitu. Jadi Bapak sakit itu karena adanya rasa. Ya, batang tubuh ini dialiri semua saraf-saraf rasa. Oke. Ya, jiwa itu tidak mengalami sakit jadi Pak. Jadi udah oke Pak. Saya mau bertanya ke Pak Cakra ya. Ya. Yang berkesalahan itu jiwa. Tubuh ini tidak bisa dijadikan tempat penanggung jawab ya. Nggak bisa tubuh ini dijadikan korban untuk, bahkan ketika kamu membunuh seseorang, kau kira kau telah membunuh jiwanya? Enggak. Kau sedang membunuh wadahnya aja. Membunuh fisiknya, ya betul. Ini aneh banget nih Pak Asin. Siap. Oke, saya mau tanya Pak Cakra satu lagi ya Pak. Jadi bagaimana caranya umat Muslim supaya mereka bisa mempraktekkan esensi dari Al-Quran itu sendiri dengan cara penafsiran yang benar begitu.
Karena Baik, kan tadi saya jawab ya, Bang Rip ya. Iya. Baik, saya jawab. Kalau tafsirannya banyak yang salah. Jawabannya adalah bagaimana cara kamu supaya belajar seperti yang Yesus ajarkan kasih karunia. Ya, ketika kamu ya mengikuti ajaran Yesus kasih karunia, kamu tidak akan lagi berkesalahan oleh agama manapun. Ya, ketika kamu sudah menjadi juru selamat pada dirimu, kamu sudah tahu Ruhul Kudus pada dirimu. Ya, kamu tidak mungkin lagi menyalahkan agama lain. Kamu tidak mungkin lagi ya menyalahkan Tuhan lain. Terapin ajaran Tuhan Yesus itu pada dirimu. Kalau kamu masih ya bertanya menyuruh agama lain harus begini begitu, kamu belum benar dalam ajaran Yesus. Begini, Kan pertanyaannya bagaimana? Iya. Pertanyaannya bagaimana? Saya tidak menanyakan itu kepada Bapak, ya saya tanyakan itu kepada Pak Cakra, ya. Ya. Intinya. Iya. Masih salah nih. Ketahuan bodohnya ya Mas ini ya. Kamu tuh yang bodoh, saya nggak bodoh. Kamu yang bodoh. Cerdas, Iya, kamu siap. bodoh nih. Siap Masih Bang bodoh. Cakra, siap. Ya, ini saya tanggapi ya yang ditanyakan oleh Pak Arif ya. Mungkin pertanyaan ini juga ditanyakan oleh beberapa kaum cendekiawan Muslim terhadap saya, dan ini penting saya kira. Bahwasanya kalau orang Islam itu ingin memahami Al-Quran itu kepada effectiveness atau kepada kemanfaatan, kepada pemberdayaan akal, pada pemberdayaan suara hati nurani, kepada pemberdayaan bakat dan kapasitas manusia untuk mengangkat maruah manusia agar kita ini produktif, agar kita bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak dan dunia, dan bisa mengkontribusi tidak hanya kepada diri kita pribadi dan juga kepada orang lain. Yang pertama dulu adalah bacaan teks Al-Quran itu perlu dipahami dengan pemahaman yang faktual dalam alam. Nah, kenapa alam ini harus dijadikan satu ranah dan hanya satu ranah yang saya tahu yang bisa diandalkan sumber kebenaran yang dicari. Ranah alam ini yang bisa meluruskan sebuah perkara atau sebuah permasalahan yang bisa menunjukkan substansi, baik itu subjektif atau objektif. Nah, ketika si pembaca Al-Quran itu bisa merumuskan pemahaman yang menjurus dan berlandaskan prinsip-prinsip alam, maka yang dimengerti itu tidak lagi berdongeng dan tidak lagi mengandung suatu klaim-klaim yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, itu satu. Kemudian informasi yang didapat itu menjadi pelajaran dan menjadi bahan riset dan menjadi bahan kajian, bahan pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil sehari-hari itu tepat gitu. Nah, misalkan kalau kita karena keputusan yang kita ambil sehari-hari itu kan sangat bergantung kepada informasi yang kita dengar atau yang kita dapat. Kalau semakin faktual informasi yang kita dapat, maka semakin tepat keputusan yang kita buat. Kan demikian. Makanya sungguh keliru kalau para dokter yang beragama Islam, kalau para ilmuwan yang ada dalam agama Islam menggunakan Al-Quran ini kitab kepercayaan atau keyakinan, maka ujungnya Al-Quran itu tidak mengandung satu informasi yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, makanya saya mengajak para dokter, para fisika, para ilmuwan fisika ya, dan para ilmu biologi, kalau mereka punya ini ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu alam lah, maka coba bawa ilmu itu, keterampilan itu untuk memahami Al-Quran sehingga yang dibaca dalam Al-Quran itu mengandung informasi yang faktual. Sehingga kalau informasi yang faktual itu terbuka kepada manusia, tidak lagi sebagai kitab keyakinan. Bisa digunakan oleh manusia siapa saja sebagai sumber untuk sebagai sumber kajian, sumber ilmu, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi atau apalah. Nah, itu baru mantap. Itu baru bermanfaat Al-Quran ini untuk membawa umat Islam itu kepada rahmatan lil alamin.
Nah, itu baru mantap untuk menciptakan Al-Quran ini bisa membuat kondisi akhlak manusia yang sering disebutkan aswatun hasanah. Nah, karena Sepakat. ya kan? Sepakat Bang Cakra. Ya. Ya. Nah, makanya salah satu hal yang sangat kita sedihkan, umat Islam umumnya sangat tidak mau menceraikan tradisi hadis. Yang itu persoalannya. Karena kenapa? Karena orang Islam umumnya didoktrin sudah begitu mendalam. Siapa yang menolak hadis itu sudah menolak Tuhan. Itu seolah-olah sudah memang meniadakan Kebodohan adanya itu. matahari. Itu yang kita sedihkan. Iya, Nah, betul sekali. ya, memang ada ini ya. Memang kemudian kalau boleh saya tambah ya, kita perlu mengajak kaum ulama, para dekan terutama dekan-dekan universitas Islam ya. Kita perlu mengajak dekan dan para pemimpin pesantren agar mereka terbuka. Yang pertama, bisa jujur apa yang mereka tahu, dan kita bisa mengajak mereka agar jangan membuat klaim yang mereka sesungguhnya tidak tahu. Nah, kalau kita bisa mengajak mereka untuk berbicara jujur, jangan membuat klaim yang mereka tidak tahu, dan jangan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dalam alam. Nah, itu terbukanya dialektika dan terbukanya ini ya satu dialog yang mengajak kita ini kepada pencerahan, sehingga kita tahu apa sih sesungguhnya yang akan diterangkan oleh Al-Quran, apa sih yang diketahui oleh agama Islam, apa benar yang diketahui oleh agama Islam selama ini sebagai yayasan sudah membawa kita kepada pencerahan. Kalau memang tidak ada, kalau hanya membawa kita kepada pembodohan, ya perlu kita tinggalkan atau disingkirkan dulu, dimuseumkan ya kan, sehingga anak-anak muda ke depan, generasi ke depan, jangan lagi lah kita dibodohkan oleh pemikiran-pemikiran dan penakutan-penakutan, terutama yang digunakan oleh kaum tokoh agama ya, sebagai ini ya untuk untuk menjarah kaum. Iya, itu yang saya terapkan mulai pagi, siang, dan malam di room saya di Room Tasawuf Modern atau Sufi, Bang Cakra. Cuman setelah beberapa hari saya jadi moderator di sini, Bang Cakra, saya menyimak, meneliti, mendapat riset. Ternyata banyak manusia-manusia bodoh dan tolol, ya, ikut serta bukan menjadi suatu pencerahan dalam agamanya masing-masing, malah mendompleng, nebeng untuk cari kesalahan di agama orang. Ini manusia yang ciri-ciri yang tidak ber-SDM tinggi. Mestinya semua agama itu baik, ada kesalahan kita gugat masing-masing di agamanya, dan yang berkesalahan itu oknum-oknum, ya, seperti itu. Nah, ajaran agama ini banyak disalahpahami. Jangankan Islam, Kristen, Hindu, Buddha juga. Betul nggak bahasa air Bali yang agama Hindu? Betul nggak, Bang Siar Bali? Benar sekali. Nah, ketika kita menjadi kritis, menjadi cendekiawan di agama masing-masing, banyak agama itu yang harus kalian kritisi di masing-masing agama kalian. Karena agama itu lahir dari dogma dan doktrin. Ya, jadi begitulah. Jadi setelah saya menemukan riset, ada beberapa ciri manusia bodoh yang begitu ya. Oke, silakan dilanjut, silakan Bang Rip. Justru kamu Pak Asilida yang bodoh dan tolol. Justru kamu Pak Asilida yang bodoh dan tolol. Ya sudah deh, baik Pak Cakra, saya hari ini terima kasih ya sudah dikasih waktu diskusi sama Pak Cakra. Ya, terima kasih Pak Arif. Semoga Pak Cakra, ya, semoga Pak Cakra sehat selalu dan semoga Pak Cakra dilancarkan rezekinya, dan jangan takut untuk memberitakan kebenaran ya Pak Cakra. Ya, terima kasih ya. Shalom ya. Terima kasih, selamat istirahat ya. Terima kasih Pak Arif atas kesempatan. Baiklah. Semoga Pak Cakra bahagia. Ya, terima kasih Bang Rip, kebenaran ada pada dirimu ya. Terima kasih. Lanjut silakan. Aduh, kurang minum Cerebrofit itu Pak Cakra. Lanjut. Oke, saya sambut dulu nih Pak Juk dan Pak Aidi Sambo yang lagi sabar, kemudian Pak Syair. Siapa yang duluan tadi ya? Pak Juk ya.